nama saya Anggira Gili Kristanti, nomor 200. Selanjutnya kita sama-sama akan belajar dan membahas mengenai solusi model Economic Order Quantity dengan menggunakan alat, khususnya menggunakan Microsoft Excel. Nah, model Economic Order Quantity sendiri dapat kita selesaikan dengan menggunakan Excel. Contohnya, teman-teman bisa lihat di slide, sudah ditampilkan ada dua contohnya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai diskon kuantitas. Nah, diskon kuantitas sendiri merupakan suatu diskon harga untuk suatu barang atau unit yang kita beli dalam jumlah yang biasanya banyak. Nah, sebagai contoh, ketika suatu perusahaan manufaktur yang dia membeli barang mentah dalam jumlah yang besar, biasanya mereka akan mendapatkan diskon. Demikian juga ketika kita membeli barang di dalam toko eceran. Nah, dengan kuantitas atau dengan jumlah yang besar, biasanya kita juga akan mendapatkan diskon. Model Economic Order Quantity dasar dapat digunakan untuk menentukan ukuran pesanan optimal dengan menggunakan diskon kuantitas. Namun penerapan model ini sedikit diubah. Fungsi total biaya persediaan sekarang harus mencakup harga pembelian barang yang dipesan, di mana P adalah harga per unit barang dan D adalah permintaan per tahun. Nah, ketika kita menerima harga diskon atau tersedia harga diskon terkait dengan ukuran pemesanan tertentu yang mungkin berbeda dari ukuran pesanan optimal, dan pelanggan harus mengevaluasi apakah ada perbedaan antara ukuran optimal dengan ukuran diskon. Nah, dalam grafik pada gambar 13.5 ini mencerminkan komposisi kurva biaya total yang dihasilkan dari diskon yang menghasilkan dua kuantitas pesanan yang lebih tinggi secara berurutan. Segmen pertama dari kurva biaya total yang tanpa diskon hanya valid hingga 99 unit dipesan. Di luar jumlah itu, kurva biaya total tidak ada. Artinya, karena di atas 100 unit ada diskon, antara 100 hingga 119 unit, total biaya turun ke kurva tengah. Kurva biaya tingkat menengah ini hanya berlaku hingga 199 atau 199 unit, karena pada 200 unit ada diskon lain yang lebih rendah atau D2 di dalam kurva. Jadi, kurva total biaya memiliki dua langkah terpisah, dimulai dengan total biaya asli kurva, turun ke kurva biaya tingkat berikutnya untuk diskon pertama, dan akhirnya jatuh pada kurva tingkat ketiga untuk diskon yang terakhir atau diskon kedua. Excel juga dapat digunakan untuk menyelesaikan model diskon kuantitas dengan biaya tercatat konstan. Dalam tampilan di layar merupakan salah satu contoh dari penggunaan Excel. Perhatikan bahwa pemilihan ukuran pesanan yang sesuai atau key yang menghasilkan total biaya minimum untuk setiap rentan diskon yang ditentukan oleh formula yang tertanam dalam setiap sel E8, E9, dan juga E10. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang point reorder. Nah, dalam aspek lain dari manajemen persediaan, kita juga akan membahas mengenai kapan harus memesan. Penentuan kapan memesan dalam sistem persediaan berkelanjutan disebut dengan titik pemesanan ulang atau reorder point. Nah, titik pemesanan ulang untuk model EOQ dasar dengan ketentuan bahwa permintaan konstan dan waktu tunggu konstan untuk menerima pesanan sama dengan jumlah yang diminta selama waktu tunggu dengan menggunakan rumus seperti yang telah ditampilkan.